Hai, selamat datang di channel Opini Bebas. Bebas berpikir, bebas berekspresi. Setelah pada video sebelumnya kita berbicara mengenai kepemimpinan diri sendiri, maka pada video kali ini kita akan fokus membicarakan bagaimana membuat atau membangun sebuah gagasan untuk diri sendiri. Seperti sudah diulas dari awal bahwa kunci utama dari sebuah kepemimpinan adalah sebuah gagasan. Ini juga berlaku untuk kepemimpinan diri sendiri, yaitu gagasan untuk diri sendiri. Membuat gagasan bagi diri sendiri bagi beberapa orang terasa mudah, namun bagi yang lain pun ternyata tidak cukup mudah. Ada yang beralasan, ya sudah, jalani saja hidup ini, mengalir saja. Atau, aduh, saya cukup takut untuk membuat gagasan karena takut untuk tidak tercapai. Atau, ya saya punya gagasan, tapi ya pokoknya saya ikut seperti orang yang punya gagasan yang lainnya. Oleh karenanya, pada video kali ini kita akan khusus membicarakan bagaimana cara membuat gagasan. Membuat gagasan pada diri sendiri bisa dimulai dengan mengingat-ingat harapan yang pernah dibuat, mengingat-ingat mimpi-mimpi yang pernah ada, mengingat-ingat harapan-harapan yang pernah muncul, mengingat-ingat cita-cita yang dimiliki. Harapan, cita-cita, dan mimpi ini adalah harta tak ternilai. Kenapa? Karena semua orang besar bisa menjadi besar karena dimulai dari sebuah harapan, dimulai dari sebuah cita-cita, dimulai dari sebuah mimpi. Dan harapan ini adalah harta yang tak bisa dicuri orang. Namun hati-hati, bisa jadi kita justru yang membuangnya. Namun bagi Anda-Anda yang merasa susah untuk berharap, atau hidup sudah sedemikian berat, atau hidup sudah sedemikian pahit, maka ada satu pilihan lain bagaimana gagasan bisa dimulai, yaitu dimulai dari kecemasan, dimulai dari rasa takut Anda, dimulai dari pengalaman pahit Anda, dimulai dari hal-hal yang tidak menyenangkan Anda, sehingga penggambarannya cukup kuat dan Anda mencoba untuk menghindarinya. Memang terdengar seperti sesuatu hal yang negatif. Tapi kalau kita menyadari, bukankah rasa cemas, rasa takut, dan rasa pahit itu bagian juga dari anugerahnya yang diberikan kepada kita manusia. Jadi tidak ada yang salah dengan hal-hal yang negatif itu. Yang menjadi tantangan selanjutnya adalah justru bagaimana mengelola hal-hal yang negatif itu menjadi sesuatu yang positif. Bagaimana mengelola kecemasan, rasa takut, dan rasa pahit menjadikan orang mampu menggambarkan dirinya di masa yang akan datang. Memulai sebuah gagasan juga bisa digabungkan antara harapan dan kecemasan, antara keinginan dan hal-hal yang ingin dihindari, hal-hal yang ditakuti. Bisa juga berisi tentang cita-cita dan apa yang ditakuti. Semua sah-sah saja. Tapi dalam penggambaran awal ini, tolong digambarkan dengan sejelas mungkin sehingga benar-benar yang diharapkan benar-benar sebagai sebuah harapan dan yang dicemaskan adalah benar-benar kecemasan. Bisa jadi harapan pun kita mencontek dari harapan orang lain. Bisa jadi kecemasan yang kita miliki adalah contekan dari kecemasan
yang dimiliki oleh orang lain. Nah, selanjutnya adalah bagaimana harapan dan kecemasan yang dimiliki orang lain tersebut mampu menjadi bagian dari harapan dan kecemasan bagi diri saya sendiri. Setelah kita mampu menggambarkan harapan dan kecemasan sebagai harapan dan kecemasan bagi diri saya sendiri, maka perlu kita buat profilnya, perlu kita gambarkan secara lebih rinci seperti apa gambar diriku, gambar diri saya di masa mendatang, di masa depan. Bila gambar diriku di masa depan belum cukup rinci, jelas, dan tervisual atau tergambar dengan baik, maka tugas kita selanjutnya adalah melengkapi gambar itu, melengkapi rincian-rincian itu, melengkapi visualisasi atau penggambaran diri itu sehingga menjadi alasan yang kuat kenapa benar-benar kita menginginkannya. Kenapa benar-benar itu yang menjadi sebuah dorongan yang kuat sehingga jelas bagi kita untuk menuju ke sana. Setelah tergambar jelas diriku di masa depan, diriku di masa mendatang, maka tiba saatnya kemudian saya atau Anda mulai bercermin dengan kesadaran diri. Kenapa? Supaya kita kemudian tidak terjebak pada mimpi, karena pemimpi itu berbeda dengan pemimpin. Ya, kesadaran diri ini menyadari siapa diri kita saat ini, bagaimana kondisi diri kita saat ini, apa yang kita miliki saat ini. Cermin kesadaran diri ini perlu diberi bantalan, yaitu bantalan kejujuran. Apa itu bantalan kejujuran? Yaitu bantalan yang bisa membuat kita bercermin dengan baik, menyadari diri kita dengan baik. Jadi kita perlu jujur kepada diri kita sendiri supaya cerminnya menjadi jelas. Bantalan kejujuran yang bisa menahan cermin kesadaran diri ini perlu didasari oleh kerendahan hati. Apa itu kerendahan hati? Kemampuan kita untuk mau menyadari bahwa saya atau Anda ya begini apa adanya. Ada lebih, ada kurang, tetapi kita tidak bisa berdiri sendiri. Kerendahan hati inilah yang memampukan kita untuk jujur pada diri sendiri. Kalau kita mampu jujur pada diri sendiri, kita juga mampu jujur kepada orang lain. Nah, dengan kejujuran itu pula, maka kesadaran diri akan terlihat kuat, terlihat kokoh, dan kita dapat bercermin dengan baik. Dengan bercermin pada kesadaran diri ini pula yang dilandasi oleh kejujuran dan didasari oleh kerendahan hati, maka memungkinkan saya atau Anda membuat gagasan yang realistis, yang hasilnya atau tindakan yang akan dilakukan bisa dilaksanakan, bisa diimplementasikan, bisa untuk dicapai.
Nah, itulah gambaran bagaimana kita bisa membuat gagasan untuk diri kita sendiri, membuat gagasan pada kepemimpinan diri sendiri. Demikian